Anda doakan. Dia miskin, sakit, mati. Shalom Bapak Ibu Saudara, saat ini ada sebuah video viral di Facebook saya temukan, yaitu seorang hamba Tuhan yang bernama Erastus Sabdono mengatakan kepada jemaatnya untuk mendoakan orang-orang yang mengganggu pekerjaan Tuhan di sekitarnya untuk menjadi miskin, sakit, bahkan mati. Nah, kita akan lihat videonya Bapak Ibu Saudara. Yang mengganggu pekerjaan Tuhan di sekitar saya, Anda doakan. Dia miskin, sakit, mati. Tidak nyumpahin, supaya pekerjaan Tuhan di tangan saya tidak hancur. Saudara harus doakan saya. Saya pun juga panjang umur. Orang-orang yang kasakusuk sana sini menyebar racun, merusak pekerjaan Tuhan, yang mengganggu pekerjaan. Saya adalah seorang yang kagum terhadap Pak Erastus Sabdono sebelumnya. Semoga video tadi adalah cuma salah omong atau cuma keceplosan. Tapi pastinya banyak orang yang bertanya-tanya bagaimana video lengkapnya atau video fullnya. Nah, saya melihat di Facebook sendiri yang mengupload yaitu Elia Jusaferi itu mengatakan untuk link lengkapnya sudah di privat dan dikatakan dan dari keterangan Dunan Kyle itu video di YouTube tersebut sudah tidak bisa ditonton. Tadi malam saya sudah bilang ke Konel Hanato bahwa kemungkinan video tersebut akan dihapus atau di-hide, namun saya sudah tonton utuh. Malah di menit 1:51 sekian, dia sudah katakan duluan hal tersebut dalam bentuk harapannya. Menit 1:52 sekian, baru anjurkan ke jemaat doakan orang-orang dengan doa macam itu. Intinya potongan video pendek ini statementnya utuh, tidak diedit, tidak dikurangi, dan ditambahkan. Konteksnya memang begitu. Nah, kalau memang konteks video itu memang seperti itu, intinya Bapak Ibu Saudara, kemungkinan besar Pak Erastus ini sedang mengalami sebuah pergumulan besar atau tekanan sampai dia berani mengatakan seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya sendiri sebagai hamba Tuhan pernah mengalami bagaimana orang-orang itu mencoba untuk menghalangi pelayanan saya. Bahkan ada beberapa oknum pendeta dari Mega Church di kota saya melayani itu menyuruh jemaatnya untuk tidak membeli barang dagangan di jemaat saya dan tidak berteman di jemaat saya. Tetapi saya tetap belajar untuk mengasihi mereka, untuk tetap berteman kepada mereka Bapak Ibu Saudara. Memang itu hal yang sangat sulit, tapi percayalah karena kita itu adalah pengikut Kristus, kita harus mengikut Kristus dan kekuatan kita untuk tetap mengasihi itu bukan oleh karena kekuatan dari diri kita, tetapi kita minta Kristuslah yang menjamah setiap hati kita untuk kita bisa mengampuni, untuk kita bisa mengasihi orang-orang yang mungkin berbuat jahat kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus, saat ini kita akan merenungkan kisah dari Injil Lukas di dalam Lukas 9 ayat 53 sampai 55, Bapak Ibu Saudara. Nah, di sini Yesus itu mengajarkan tentang mengasihi dan mengampuni meski kita ditolak atau diperlakukan tidak adil. Kita mau baca di dalam Lukas 9 ayat 53 sampai 55. Tetapi orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika kedua muridnya, Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini Yesus mengalami penolakan. Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan ke Yerusalem dan ingin singgah di sebuah desa di Samaria. Namun mereka ditolak karena orang Samaria tidak menyukai
orang Yahudi yang berziarah ke Yerusalem. Nah, reaksi secara manusiawi dari muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes yang dikenal juga sebagai anak-anak guru, mereka bereaksi dengan marah dan ingin membalas dengan cara yang ekstrim, yaitu meminta api turun dari langit, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau kita melihat respon dari Yesus adalah dia mengampuni dan mengasihi. Yesus tidak marah atau membalas. Sebaliknya, dia menegur murid-muridnya. Sikap Yesus ini menunjukkan kasih dan pengampunan yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Panggilan untuk mengasihi, Yesus itu mengajarkan kita supaya kita mengikuti panggilan untuk mengasihi itu, Bapak Ibu Saudara. Walaupun dalam keadaan kita mengalami ketidakadilan dan juga kita mengalami penolakan, kita tidak boleh membalas dendam, Bapak Ibu Saudara. Nah, saat ini Bapak Ibu Saudara, kita perlu belajar dari teladan Yesus ini ya Bapak Ibu Saudara. Karena kita tahu bahwa kasih itu melampaui batas. Yesus mengasihi semua orang termasuk mereka yang menolak dan memperlakukannya dengan buruk. Ini adalah panggilan bagi kita semua orang-orang Kristen, bahkan hamba-hamba Tuhan pun pastinya harus mengasihi seperti ini Bapak Ibu Saudara. Karena kita tahu juga mengampuni mereka yang menyakiti kita bukanlah tanda kelemahan Bapak Ibu Saudara, tetapi itu malah kekuatan. Karena ini menunjukkan bahwa kita itu memiliki hati yang dipenuhi oleh kasih Kristus. Karena kita bergantung kepada kasih Kristus Bapak Ibu Saudara. Nah, saat ini kita semua yang mungkin pernah mengalami penolakan atau ketidakadilan, mari kita belajar dari Tuhan Yesus ini Bapak Ibu Saudara. Karena kita tahu bahwa mengutuk bukanlah jalan kasih itu. Di dalam Yakobus 3 ayat 9 sampai 10 dikatakan, dengan lidah kita memuji Tuhan dan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang telah dijadikan menurut rupa Allah. Dan dari mulut yang sama keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian. Jadi Bapak Ibu, mengutuk orang lain bertentangan dengan kasih yang diajarkan oleh Yesus. Setiap manusia adalah ciptaan Allah yang berharga dan layak menerima kasih dan penghormatan. Nah, mengutuk itu sendiri mempunyai dampak negatif bagi diri kita sendiri. Mengutuk orang lain itu dapat meracuni hati dan pikiran kita. Rasa benci dan dendam itu akan menggerogoti jiwa kita. Dan efeknya bagi orang lain, kutukan atau doa yang buruk itu mempengaruhi hubungan kita dengan orang itu, Bapak Ibu, dan pastinya menciptakan permusuhan. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan memanggil kita untuk memberkati bahkan orang yang mengutuk kita. Roma 12 ayat 14, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Kita dipanggil untuk memberkati Bapak Ibu Saudara, bahkan kepada mereka yang menyakiti kita, atau bahkan mereka yang mengutuk kita. Kita tidak boleh balas dengan kutuk, tapi kita balas dengan berkati mereka. Nah, memberkati orang lain adalah refleksi kasih Allah itu ada dalam hati kita, Bapak Ibu Saudara. Kan Yesus sendiri di dalam Lukas 23 ayat 34 mengatakan, Yesus berkata, ya Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi inilah doa Yesus saat dia disalib. Ia tidak mengutuk orang yang menyiksanya, melainkan mendoakan pengampunan bagi mereka. Ini adalah teladan yang luar biasa yang kita harus ikuti, Bapak Ibu Saudara. Dan doa yang seharusnya kita lakukan adalah di dalam Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Doa bagi orang yang menyakiti kita adalah tidak hanya mengubah mereka, tetapi juga akan mengubah hati kita menjadi serupa dengan Kristus, Bapak Ibu Saudara. Semoga ini menjadi perenungan bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.